bahwa apapun putusan itu ya, misalnya tidak akan serta-merta kemudian ini akan memunculkan calon-calon yang tiba-tiba menjamur gitu, karena tadi dibilang ya belum tentu kalau misalnya syarat pembentukan partai itu juga dipersulit atau kemudian syarat pemilu juga kemudian itu dipersulit gitu ya. Belum lagi kalau kemudian terjadi konsolidasi kekuasaan, misal hari ini aja partai penguasa sudah hampir memboyong semua partai politik yang ada di Indonesia. Nyaris tidak ada yang tidak ada di dalam kekuasaan kecuali PDIP. Itu pun juga kemarin kalau tidak salah saya dengar ya pidatonya Ketua Umum PDIP, kita tidak akan oposisi terhadap pemerintahan. Ini kan ala-ala Indonesia. Tetapi kemudian hanya tidak mengirimkan kader di kabinet, tetapi tidak berarti tidak bisa bekerja sama. So apa yang kemudian perlu dikhawatirkan gitu, atau justru ini yang kemudian kita khawatirkan? Nah, ada kader informalnya yang ada di sana. Nah, terus emangnya kemudian untuk running ke pilpres itu juga bisa dengan gratisan. Sekarang ini yang namanya modal politik itu juga sangat besar. Nah, kalau kemudian sekedap sumber daya itu ada di tangan sebuah rejim dan itu terdistribusi di antara anggota-anggota koalisinya, entah karena ada posisi, entah karena ada penugasan dan peran-peran tertentu, maka ya sebenarnya partai-partai politik ini sudah dibuat cukup nyaman dengan kondisi yang sekarang ini. Saya sih melihat dalam waktu, betul ya tadi disampaikan 1-2 tahun itu pasti akan ada kesungkanan lah untuk kemudian men-challenge dan mendeklar bahwa partainya akan running dan kemudian menyiapkan calon presiden sendiri. Itu menurut saya is impossible. Termasuk juga kemarin misalnya ketika Caimin ditanya sama wartawan, walaupun beliau adalah kandidat wakil presiden di pemilu kemarin, ya belum tentu karena trauma dengan kalah. Sebenarnya sih bukan itu. Kenapa? Karena menjaga etika ya. Karena apa? Karena PKB juga bagian dari mitra koalisi pemerintahan. Itu hal yang sama juga terjadi dengan partai-partai yang lain gitu. Jadi tidak serta-merta kemudian partai-partai ini lalu akan kibarkan bendera gitu ya kan, dan kemudian menyiapkan entah siapapun dan akan running di 2009 sebagai calon presiden. Padahal itu nggak bisa dadakan. Seperti yang tadi tanya Mas Burhan, sebenarnya butuh waktu berapa sih, minimal tahun kalau untuk menyiapkan kandidat presiden dan kemudian rakyat kita mengenal calonnya cukup baik. Kalau minimal 3 tahun, mereka semua ini sudah masih menjadi bagian dari koalisi pemerintahan. Belum lagi kemudian masing-masing juga sedang konsolidasi di internal masing-masing. Jadi putusan MK tidak serta-merta akan mengubah sesuatu selama kemudian sumber daya politik, sumber daya ekonomi, dan sumber daya kekuasaan itu benar-benar dikontrol oleh satu kekuatan yang sangat besar, dan itu dipimpin oleh presiden yang sekarang. Nah, yang kedua teman-teman sekalian, memang benar ya bahwa secara substantif tentu ini merupakan angin segar sebenarnya. Angin segar untuk siapa? Ya tentu saja angin segar untuk partai kecil. Tergantung kita definisikan partai kecil itu ukurannya berapa persen yang ada di parlemen. Apakah partai kecil itu dimulai dari 4% ke bawah, ataukah kemudian partai tengah itu masuk partai kecil apa enggak? Beda ya? Ya partai menengah aja ya. Jadi di bawah 7% itu kecil apa menengah? Oke, nah misalnya kalau partai kecil itu ya misalnya 4% gitu ya kan. Ya partai-partai 4% dia punya perwakilan di parlemen dan dia juga punya harapan secara konstitusi untuk bisa mengusung calon presiden. Tapi lagi-lagi kita juga punya kultur politik yang itu agak berbeda. Ini perlu juga kita perdebatkan, apakah ini yang kemudian dijadikan momentum bagi partai-partai yang kecil ini untuk mengkonsolidasikan dirinya gitu ya kan, atau kemudian membantu semacam kayak koalisi baru antar partai-partai kecil ditambah dengan partai-partai yang nggak lolos parlemen threshold, sehingga kemudian mereka bisa maju kontestasi di pilpres yang akan datang. Dan saya kira untuk menuju ke sana ya pasti akan butuh waktu, karena di partai politik sendiri masih kerja-kerja DPR nanti itu bisa akan terukur. Seperti yang aku bilang tadi, apa iya kemudian tidak ada ruang negosiasi ya kan, kemudian ruang-ruang diskusi-diskusi bahkan di level pemerintahan dan di DPR.
kalau di DPR sekarang ini di luar PDIP aja itu sudah full ada di pemerintahan ini, maka pasti akan terjadi konsolidasi pasca putusan MK gitu. Dan itu juga yang terjadi sebelum pemerintahannya Pak Prabowo ya. Jadi perubahan-perubahan yang di DPR begitu cepat bisa dilakukan manakala pimpinan koalisi dalam hal ini adalah yang ada di kekuasaan itu kemudian melakukan konsolidasi antar ketua-ketum parpol dan ya udah maunya apa. Nah, yang paling menarik itu kan kita belum dengar nih kira-kira pendapat Ketua Umum Gerindra itu seperti apa. Belum kan? Nah, kalau udah Ketua Umum Gerindra itu punya pendapat, ini pasti yang akan mengubah politik yang ada di Senayan. Gitu. Tetapi selama Ketua Umum Gerindra minimal ya waketumnya lah itu belum punya statement apa-apa, ya ini ketua harian ya, maka ini akan menjadi ruang perdebatan publik yang menurut saya penting untuk tetap dilakukan. Nah, bagi kami sendiri sama aja, PKB itu sudah punya kesempatan ada di dalam kertas suara capres kemarin sebelum ada putusan MK. Bahkan kita kemarin itu ya beberapa kader kita lah sebenarnya bilang gini, ya kita dorong aja, kita bareng-bareng sama teman-teman masyarakat sipil untuk mendesak kepada MK, dinolkan aja itu parliamentary threshold gitu, sehingga memberikan kesempatan kepada semua untuk bisa berkontestasi dan mungkin kita bisa menerjemahkan ini sebagai bentuk ya kedaulatan rakyat itu gitu. Nah, soal teknisnya seperti apa ya lagi-lagi akan di DPR.